Assalamualaikum sahabat-sahabat, inilah Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang mengejutkan dari sebuah desa kecil yang penuh dengan keajaiban dan ujian iman. Di desa ini, terjadi peristiwa luar biasa yang menguji keimanan seorang pria dan istrinya, melibatkan kepercayaan, ilmu hitam, dan perjalanan menuju pertobatan yang mendalam. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Pada suatu sore yang dingin di bulan Oktober, Fatir dan tim medisnya baru saja selesai melakukan pengobatan di sebuah desa terpencil. Suasana semakin sepi dan mereka mulai berkemas setelah seharian bekerja. Fatir, seorang dokter yang telah menangani berbagai kasus, merasa lelah namun siap untuk pulang. Saat itu, seorang pria berlari dengan tergesa-gesa mendekati mereka. Nafasnya tersengal-sengal, seolah dikejar waktu. "Dok, tolong ikut saya, cepat, di rumah saya ada yang mau melahirkan," katanya panik. Fatir mengernyitkan dahi. "Di mana sekarang istrimu?" tanyanya, berpikir ini mungkin situasi darurat biasa. "Bukan istri saya, Dok, tapi Rani, sapi saya," jawab pria itu. Fatir tertegun, ia tak pernah menangani sapi sebelumnya, namun pria yang bernama Sofyan itu memohon dengan penuh harap. "Tolong, Dok, Rani akan mati kalau tidak ditolong." Dengan penuh keraguan, Fatir bersama timnya, termasuk Dokter Yuni, segera bergegas mengikuti Sofyan menuju rumahnya. Mereka berjalan melewati ladang dan sawah yang gelap, diterangi hanya oleh lampu senta. "Sapi yang melahirkannya?" tanya Dokter Yuni sedikit heran. "Ini pertama kalinya aku mendengar ada orang yang memohon seperti ini hanya untuk sapi," tambahnya sambil tersenyum kecil. Namun senyum itu segera hilang saat mereka tiba di halaman rumah Sofyan. Di sana, Hudzaifah, istri Sofyan, sudah berdiri menunggu dengan cemas. "Syukurlah kalian cepat datang, Rani sudah sangat kesakitan," katanya dengan suara lirih namun tegang. Fatir mengangguk singkat, masih merasa heran, tapi mereka masuk ke kandang di mana sapi Rani terbaring dengan napas terengah-engah. Ketika mereka melihat Rani, sapi itu tampak sangat lemah. Hudzaifah berjalan mondar-mandir di sekitar kandang, terlihat sangat cemas, hampir seperti seorang ibu yang khawatir akan anaknya. "Sapi ini sangat berarti bagi kami, Dok," kata Sofyan, memecah keheningan. Fatir mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa mereka akan membantu semampu mereka, walaupun ini jelas bukan bidangnya. Namun, melihat kondisi Rani, Fatir sadar bahwa situasinya tidak seperti yang dibayangkannya. "Kita butuh peralatan khusus untuk ini, tapi kita tidak membawanya," kata Fatir pada Yuni. Namun, Sofyan terus mendesak, "Tolong, Dok, Rani tidak boleh mati. Ini bukan sapi biasa bagi kami." Fatir akhirnya setuju untuk mencoba, dan mereka mulai bersiap dengan peralatan seadanya. Hudzaifah tak henti-hentinya mengucapkan rasa terima kasih kepada Dokter Fatir dan Dokter Yuni, namun sorot matanya menyimpan ketegangan yang aneh. Saat Rani mulai menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan, Hudzaifah tiba-tiba berlari mengambil sehelai selimut indah dan meletakkannya di bawah tubuh sapi itu. Fatir terkejut melihat persiapan yang berlebihan ini. "Kami tak ingin bayinya jatuh ke tanah yang dingin," kata Hudzaifah dengan nada penuh perhatian. Fatir dan Yuni saling pandang, merasa ada sesuatu yang janggal. "Tenang saja, ini hanya proses kelahiran hewan biasa," kata Fatir mencoba menenangkan mereka, meski dalam hatinya mulai merasakan sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Ketika Rani mulai mengeluarkan bayi, suasana menjadi tegang. Hudzaifah terus berdoa dan Sofyan menggenggam tangannya dengan erat. "Ya Allah, lindungi bayi ini," gumam Sofyan. Fatir fokus pada proses kelahiran, namun apa yang keluar dari tubuh Rani membuat semua orang tertegun. Bukan anak sapi seperti yang mereka harapkan, melainkan seorang bayi manusia. "Astagfirullah," seru Fatir dengan kaget. Yuni menjatuhkan alat di tangannya, dan Sofyan tampak terpaku, mulutnya terbuka lebar. Ini tidak mungkin," kata Fatir. Matanya tak lepas dari bayi manusia yang ada di depannya. Hudzaifah yang dari tadi diam, segera mengambil bayi itu dengan senyum aneh di wajahnya. "Inilah keajaiban yang kami tunggu-tunggu," katanya lirih. Fatir masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. "Ini tidak masuk akal," bisiknya pada Dokter Yuni. "Kita harus memeriksa bayi ini, apakah benar manusia atau hanya ilusi."
Namun, Hudzaifah dengan penuh keyakinan membungkus bayi itu dengan selimut yang sudah ia siapkan. "Dok, tolong beri dia suntikan imunisasi atau apapun agar dia tetap sehat," katanya dengan penuh percaya diri. Fatir merasa kebingungan, tetapi tak ingin menambah kebingungan di tengah situasi ini. Ia hanya bisa berdiri terpaku, mengamati bayi itu dengan perasaan campur aduk. Di sisi lain, Sufyan terlihat semakin gelisah. Wajahnya pucat, seolah-olah mengetahui sesuatu yang tak ingin diungkapkannya. Seiring malam semakin larut, Fatir dan Yuni tetap berada di rumah Sufyan, meski perasaan mereka dipenuhi rasa tak percaya. Sapi Rani, yang baru saja melahirkan, tampak semakin lemah. Namun perhatian Fatir tertuju pada Hudzaifah. Wanita itu terus menatap bayi dengan cara yang tidak wajar. "Bu Hudzaifah, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Fatir hati-hati. Hudzaifah tersenyum tipis, tetapi sorot matanya tetap penuh misteri. "Ini semua takdir, Dok," jawabnya dengan suara pelan. "Sufyan dan saya sudah lama menunggu keajaiban ini." Fatir mengernyit, merasa ada sesuatu yang sangat salah dalam situasi ini. Sufyan di sisi lain hanya duduk diam, seolah terjebak dalam dunia pikirannya sendiri. Fatir memutuskan untuk menyarankan agar Sufyan membawa Hudzaifah dan bayinya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Sufyan berkata, "Dok, tolong jangan katakan apa-apa kepada siapapun. Tolong bantu kami jaga rahasia ini." Fatir terdiam sejenak, merasa ragu. "Apa maksudmu, Pak Sufyan?" tanyanya. "Aku tak bisa menjelaskan sekarang," Sufyan menjawab dengan suara gemetar. "Tapi ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini." Dokter Yuni mendekat dan berbisik, "Kita perlu mencari tahu lebih jauh tentang ini. Ini jelas tidak normal." Fatir mengangguk setuju, merasa semakin terperangkap dalam situasi aneh ini. Tidak lama setelah bayi itu lahir, sapi Rani mulai berperilaku aneh. Tubuhnya gemetar dan ia terlihat sangat gelisah, seperti sedang mengalami kesakitan yang luar biasa. "Dok, tolong lakukan sesuatu," teriak Sufyan putus asa. Fatir mencoba memeriksa kondisi sapi itu, tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, Rani tiba-tiba roboh ke tanah. "Tidak, Rani," Hudzaifah menangis, tetapi sorot matanya tidak menunjukkan kesedihan yang tulus. "Kita sudah kehilangan dia," kata Fatir dengan berat hati. Sufyan terlihat semakin terguncang. "Ini semua salahku," gumamnya lirih. Fatir dan Yuni hanya bisa saling pandang, merasa situasi ini semakin tak terkendali. Setelah kematian Rani, suasana rumah semakin suram. Sufyan terlihat sangat tertekan, bahkan lebih dari sekedar kehilangan seekor sapi. "Pak Sufyan, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Fatir dengan nada lembut namun tegas. Sufyan menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini semua sudah terlanjur," jawabnya dengan suara bergetar. Hudzaifah yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata, "Bayi ini adalah anugerah, Dok. Sufyan, kamu harus menerimanya." Namun Fatir merasa ada yang disembunyikan di balik kata-kata Hudzaifah. "Apa yang kamu maksud dengan anugerah?" tanyanya penasaran. Hudzaifah hanya tersenyum samar, membuat suasana semakin penuh misteri. Malam semakin larut, dan Fatir bersama Dokter Yuni akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah Sufyan. Namun, sebelum pergi, Sufyan tiba-tiba memohon dengan suara gemetar, "Dok, tolong bantu aku. Aku takut, ada sesuatu yang salah." Fatir menatap pria itu dengan prihatin. "Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, tapi jika ada yang perlu kamu katakan, sebaiknya kamu jujur sekarang." Sufyan terisak pelan. Aku sudah melakukan kesalahan besar, Hudzaifah. Dia tidak seperti yang kau kira." Fatir merasakan ketegangan semakin meningkat. Ia tahu ada rahasia besar yang masih tersembunyi di rumah ini, namun ia tetap memutuskan untuk pulang, tak ingin terlibat lebih jauh. Setelah kepergian Fatir dan Yuni, keadaan di rumah Sufyan semakin memburuk. Keesokan harinya, sapi Rani yang sudah mati menunjukkan tanda-tanda aneh. Tubuhnya membengkak, dan beberapa warga desa yang datang melihatnya merasa takut. "Ini tidak wajar, Sufyan," bisik salah satu tetangganya. Sufyan, yang sejak semalam tidak tidur, hanya bisa termenung. Ketakutan dan rasa bersalah menghantuinya. Fatir dan Dokter Yuni kembali ke rumah itu setelah mendengar kabar bahwa sapi yang mati menimbulkan keanehan. "Ini semakin aneh,"
gumam Fatir saat memeriksa tubuh sapi yang mati itu. Namun, perhatian Fatir segera beralih ke Sofyan yang tampak semakin putus asa. "Pak Sofyan, kau harus memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi," desak Fatir. Dengan gemetar, Sofyan hanya bisa menggeleng. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Sofyan akhirnya menyerah pada tekanan. Ia mulai menceritakan sebagian dari yang ia tahu kepada Fatir. "Ini bukan soal sapi atau Baido," katanya dengan suara lirih. "Ini soal kesalahan besar yang aku lakukan. Hudzaifah, dia terlibat dalam sesuatu yang gelap. Aku tahu ini terdengar gila, tapi dia melakukan sesuatu yang melawan kodrat." Fatir menatap Sofyan dengan serius. "Apa yang kau maksud? Apakah Bu Hudzaifah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perdukunan?" Sofyan mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu pasti, tapi dia sering bicara tentang hal-hal aneh. Dan aku bodoh karena percaya padanya." Fatir merasa semakin tidak nyaman. Situasi ini tidak hanya tentang medis, tapi melibatkan hal-hal mistis yang berada di luar kemampuannya. Setelah mendengar pengakuan Sofyan, Fatir menyadari bahwa masalah ini lebih dari sekedar kelahiran aneh. Sofyan terlihat semakin tertekan, dan rasa bersalahnya semakin jelas. "Apa yang sebenarnya Bu Hudzaifah lakukan?" tanya Fatir, mencoba mencari tahu lebih lanjut. Sofyan menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Dia berjanji padaku bahwa jika dia bisa melahirkan seorang anak, aku harus mengikuti agamanya. Awalnya aku menolak, tapi dia terus mendesakku, sampai akhirnya aku menyerah dan setuju." Dokter Fatih bertanya, "Bukankah Bu Hudzaifah juga Islam?" "Benar, dia Islam, tapi ada yang berbeda dengan keyakinan atau sekte yang dianutnya," jawab Sofyan yang merasa tidak yakin apa agama istrinya sebenarnya. Fatir terkejut mendengar pengakuan ini. "Jadi ini semua tentang keyakinan?" tanyanya. Sofyan mengangguk lemah. "Ya, dan aku takut ini semua ada hubungannya dengan ilmu hitam." Fatir merasa semakin terseret ke dalam situasi ini. Fatir memutuskan bahwa ini adalah masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Dia membutuhkan bantuan seseorang yang lebih memahami hal-hal spiritual. Dengan hati-hati, dia menyarankan kepada Sofyan untuk mencari bantuan dari Ustadz Syahid, seorang ulama di desa yang dikenal karena kebijaksanaannya. Sofyan pada awalnya ragu, tetapi rasa putus asa dan ketakutan membuatnya setuju. "Aku akan berbicara dengan Ustadz Syahid," kata Fatir. "Dia mungkin bisa membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Sofyan setuju, meskipun jelas terlihat bahwa ia sangat takut dengan kemungkinan yang akan terungkap. Sementara itu, Fatir merasa bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk memahami peristiwa ganjil ini. Fatir segera menghubungi Ustadz Syahid dan menceritakan keseluruhan kejadian. Ustadz Syahid mendengarkan dengan senang, tetapi wajahnya berubah serius ketika mendengar tentang kelahiran bayi dari sapi. "Ini bukan kejadian biasa, Dokter Fatir," katanya dengan nada tegas. "Aku belum pernah mendengar kejadian seperti ini, tapi ini jelas terkait dengan hal-hal gaib. Kita harus segera menyelidiki lebih lanjut." Fatir mengangguk, merasa lega bahwa Ustadz Syahid bersedia membantu. "Tapi ingat," lanjut Ustadz Syahid, "jika benar ini melibatkan sihir, kita harus sangat berhati-hati. Ilmu hitam bisa menghancurkan tidak hanya jiwa, tetapi juga keyakinan seseorang." Fatir setuju, dan mereka sepakat untuk menemui Sofyan di rumahnya keesokan harinya. Ketika Fatir dan Ustadz Syahid tiba di rumah Sofyan, mereka menemukan suasana yang semakin tegang. Hudzaifah terlihat semakin aneh, dengan senyum tipis yang terus menghias wajahnya, seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Sofyan tampak pucat, dan ia tidak banyak bicara. Setelah saling menyapa, Ustadz Syahid meminta berbicara secara pribadi dengan Sofyan. Di ruangan tertutup, Ustadz Syahid mulai bertanya kepada Sofyan tentang segala sesuatu yang terjadi, mulai dari kelahiran bayi hingga keterlibatan Hudzaifah dalam sihir. "Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku?" tanya Ustadz Syahid dengan lembut namun tegas. Sofyan menggigit bibirnya dan menggeleng. "Saya hanya ingin semuanya selesai, Ustadz. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa." Setelah berbicara panjang lebar dengan Sofyan, Ustadz Syahid meminta Fatir untuk ikut masuk ke ruangan. "Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar," kata Ustadz Syahid. "Namun, sebelum kita melakukan apapun, Sofyan harus jujur sepenuhnya." Sofyan menghela napas panjang, wajahnya penuh penyesalan. "Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan.
Hudzaifah terlibat dalam hal-hal yang saya tidak mengerti, dan saya merasa seperti saya sudah menyerahkan hidup saya pada sesuatu yang gelap. Ustadz Syahid menatap Sofyan dengan penuh pengertian. Apapun yang terjadi, kita harus berusaha mengatasi ini dengan iman yang kuat. Kita akan mulai dengan doa dan usaha melawan pengaruh negatif yang mungkin ada. Pada malam harinya, Ustadz Syahid, Dr. Fatir, dan Dr. Yuni berkumpul kembali di rumah Sofyan. Setelah melihat langsung kondisi di rumah itu, Ustadz Syahid mulai melafalkan ayat-ayat suci dan berdoa untuk memohon perlindungan dari Allah. Sementara itu, Hudzaifah tampak semakin gelisah. Ia mondar-mandir di dalam rumah, sesekali melirik ke arah Ustadz Syahid dengan tatapan yang sulit ditebak. "Aku tidak suka ini," kata Hudzaifah dengan suara yang dingin dan aneh. "Semua ini tidak perlu." Ustadz Syahid tetap melanjutkan doanya, tidak terpengaruh oleh ucapan Hudzaifah. "Dengan izin Allah, kita akan mengungkap kebenaran di balik semua ini," kata Ustadz Syahid dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Setelah beberapa saat, suasana di dalam rumah terasa semakin mencekam. Hudzaifah mulai menunjukkan sikap yang semakin aneh. Dia menatap tajam ke arah Ustadz Syahid dan berkata dengan suara dingin, "Berhenti, atau aku akan membuat kalian semua menyesal." Sofyan yang berada di dekatnya langsung merasakan ketakutan yang mendalam. "Hudzaifah, berhentilah," bisik Sofyan. Tetapi Hudzaifah tampak tidak mendengar. Tiba-tiba, tubuh Hudzaifah mulai bergetar, dan dia jatuh ke lantai dengan keras. Ustadz Syahid dengan tenang terus melafalkan doa, sementara Fatir dan Dr. Yuni berdiri terkejut. "Kita hampir sampai pada kebenaran," kata Ustadz Syahid sambil memusatkan perhatiannya pada Hudzaifah yang tampaknya terpengaruh oleh kekuatan doa tersebut. Saat Ustadz Syahid melanjutkan doanya, Hudzaifah semakin tak terkendali. Ia menjerit dan berkata dengan nada mengancam, "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi." Namun Ustadz Syahid tak gentar, terus memohon perlindungan Allah dengan lantunan ayat-ayat. Perlahan tapi pasti, jeritan Hudzaifah mereda dan tubuhnya yang tadinya kaku mulai melunak. Ia terduduk lemas di lantai, dengan wajah yang pucat dan penuh keringat. "Sudah cukup," bisiknya lemah. "Aku akan mengakui semuanya." Sofyan yang sejak tadi tegang, mendekat dengan hati-hati. "Apa yang sebenarnya terjadi, Hudzaifah?" tanyanya penuh harap. Hudzaifah memandang Sofyan dengan mata yang penuh kepasrahan. Aku melakukan kesalahan besar," jawabnya lirih, diiringi oleh tangisan yang tertahan. Hudzaifah, yang kini lemah setelah peristiwa mencekam tadi, mulai mengakui semua yang telah terjadi. Di hadapan Ustadz Syahid, Fatir, dan Sofyan, ia menceritakan bagaimana ia terlibat dalam ilmu hitam. "Aku ingin Sofyan memeluk keyakinanku," katanya dengan suara bergetar. "Aku telah menggunakan cara yang salah untuk mencapai itu." Sofyan hanya bisa menatap Hudzaifah dengan perasaan campur aduk, antara marah dan bingung. Fatir mendengarkan dengan saksama, sementara Ustadz Syahid terus menggumamkan doa-doa perlindungan. "Aku menggunakan kekuatan gelap untuk menciptakan sesuatu yang seharusnya tidak ada," lanjut Hudzaifah. Air matanya mulai mengalir. "Bayi itu bukan bayi manusia yang sebenarnya. Itu adalah hasil dari sihir yang aku lakukan." Setelah mendengar pengakuan Hudzaifah, Sofyan merasa dunia runtuh di hadapannya. "Apa yang kau lakukan, Hudzaifah?" serunya. Tidak percaya bahwa istrinya bisa sejauh itu menggunakan kekuatan gelap demi mencapai tujuan pribadinya. "Kau menggunakan sihir, tapi kita melahirkan anak manusia karena ini semua." Hudzaifah terisak, tidak berani menatap suaminya. "Aku hanya ingin kita punya anak, Sofyan. Aku putus asa. Dan ketika aku mendengar tentang cara ini, aku pikir itu adalah jawaban untuk keinginan kita." Fatir yang berada di sana merasakan beban yang sangat berat menekan suasana. Sementara itu, Ustadz Syahid menegaskan, sihir tidak pernah menjadi jalan keluar. "Semua yang kau lakukan hanya akan membawa kehancuran, bukan hanya bagi dirimu, tapi juga bagi keluargamu." Desa mulai mendengar tentang kejadian aneh yang terjadi di rumah Sofyan, dan dalam waktu singkat, kabar menyebar seperti api. Warga desa berdatangan untuk melihat sendiri bayi yang konon dilahirkan oleh seekor sapi. Rumah Sofyan dipenuhi oleh rasa penasaran dan ketakutan dari warga yang ingin tahu lebih jauh. "Ini tidak mungkin terjadi," ujar salah satu tetangga dengan nada tak percaya, namun rasa takut terpancar dari wajahnya. Sofyan, yang masih syok dengan pengakuan istrinya, merasa tertekan dengan kerumunan di luar.
Kita harus melakukan sesuatu sebelum desa ini benar-benar meledak karena gosip, bisik Fatir kepada Ustadz Syahid. Sebelum semuanya bertambah parah, kebenaran harus diungkap sepenuhnya. Pada saat yang bersamaan, Hudzaifah keluar dengan bayi di tangannya, memperlihatkannya kepada warga desa. Mereka terkejut, sebagian besar bahkan ketakutan melihat bayi manusia yang dilahirkan oleh sapi. "Ini bayi ajaib," teriak seorang wanita tua, sementara yang lain saling berbisik tentang kemungkinan sihir yang terlibat. Namun, yang lebih mencemaskan adalah ekspresi Hudzaifah. Meskipun dia telah mengakui dosa-dosanya, Hudzaifah masih menunjukkan ketenangan yang aneh. Senyumnya tidak wajar, seperti seseorang yang belum sepenuhnya memahami kesalahan yang diperbuatnya. "Lihatlah, ini anak yang saya lahirkan dari sapi kami, bukti kekuatan yang ada di dunia ini," kata Hudzaifah, sementara kerumunan makin tak terkendali. Sofyan hanya bisa mematung, tidak percaya bahwa hidupnya telah berubah secepat ini. Melihat situasi yang semakin kacau, Ustadz Syahid akhirnya mengambil alih. Ia meminta semua warga untuk meninggalkan rumah Sofyan sementara mereka menyelesaikan masalah ini secara pribadi. "Ini bukan tontonan," katanya tegas. "Apa yang terjadi di sini adalah urusan keluarga dan iman. Silakan pulang, biar kami tangani." Suasana menjadi tegang, namun sedikit demi sedikit warga mulai mundur, meski masih ada yang bertahan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Setelah rumah kosong dari kerumunan, Ustadz Syahid meminta Hudzaifah dan Sofyan untuk masuk ke dalam dan berbicara dengan tenang. "Sekarang, kita harus selesaikan masalah ini dengan cara yang benar. Hudzaifah, kau harus siap menerima konsekuensi dari tindakanmu." Dalam keheningan di ruang tamu, Ustadz Syahid meminta Hudzaifah untuk menceritakan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi. Hudzaifah, yang kini duduk dengan kepala tertunduk, mulai bercerita tentang awal mula ia menggunakan ilmu hitam. "Aku merasa putus asa karena kami tidak bisa punya anak," katanya dengan suara pelan. "Seorang dukun mengatakan padaku bahwa ada cara untuk mendapatkan anak, tapi aku harus menggunakan sihir yang melibatkan hewan." Sofyan menatap Hudzaifah dengan tatapan tajam, tidak percaya apa yang didengarnya. "Jadi kau benar-benar melakukan itu? Kau menciptakan anak ini dengan kekuatan gelap?" tanya Sofyan dengan suara bergetar. Hudzaifah hanya bisa mengangguk, tidak berani melihat suaminya. Fatir yang mendengarkan dari sudut ruangan, hanya bisa menghela napas berat. Malam itu, Ustadz Syahid memutuskan untuk melakukan ruqyah, pengusiran pengaruh sihir, di rumah Sofyan. Ia menyiapkan ruang tengah untuk berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan. Hudzaifah, yang kini semakin takut dengan apa yang mungkin terjadi, duduk di tengah ruangan. Ustadz Syahid mulai membaca ayat-ayat suci, sementara Sofyan dan Fatir mengawasi dengan cemas. Tiba-tiba, Hudzaifah mulai menggigil hebat, tubuhnya bergetar tak terkendali. "Hentikan, jangan lakukan ini," teriak Hudzaifah. Namun Ustadz Syahid tetap melanjutkan doanya dengan tenang. Suasana semakin mencekam, udara di dalam rumah terasa semakin berat, seolah ada kekuatan gelap yang mencoba melawan. "Ini untuk kebaikanmu Hudzaifah, kau harus melepaskan semuanya," kata Ustadz Syahid dengan suara penuh keyakinan. Di tengah prosesi ruqyah itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Hudzaifah, yang tadinya terlihat lemah, tiba-tiba berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian tidak bisa menghentikan ini sudah terjadi, dan kalian semua akan menyesal." Ustadz Syahid tetap tenang, melanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lebih lantang. Hudzaifah mulai meronta-ronta, dan tiba-tiba sebuah benda kecil jatuh dari balik bajunya. Sebuah boneka sapi kecil yang diikat dengan benang merah dan jarum-jarum. Fatir terkejut melihatnya. Ini adalah jimat sihir," katanya dengan suara bergetar. Ustadz Syahid berhenti sejenak, memandang benda itu dengan tatapan tajam. "Ini adalah bukti dari kekuatan hitam yang dipakai. Dengan izin Allah, kita bisa menghentikannya." Melihat jimat itu, Hudzaifah mulai menangis terseduh-seduh, memohon ampunan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya ingin kami punya anak," tangisnya. Sofyan hanya bisa menatap Hudzaifah dengan penuh kekecewaan. "Kau bermain dengan kekuatan yang tidak kau pahami Hudzaifah," kata Sofyan, suaranya penuh kepedihan. Ustadz Syahid mendekati Hudzaifah dan berkata dengan tenang, "Ilmu hitam yang kau gunakan adalah dosa besar, tapi Tuhan Maha Pengampun jika kau benar-benar bertobat. Kau harus melepaskan semua ini, termasuk niat burukmu untuk memaksa Sofyan berpindah keyakinan."
Hudzaifah terdiam, menundukkan kepala dalam-dalam, merasa bahwa semua perbuatannya akhirnya menimpa dirinya sendiri. Dengan keheningan yang menyesakkan, Hudzaifah mulai menceritakan bagaimana ia membuat perjanjian dengan kekuatan gelap. Aku mendatangi seorang dukun setelah aku merasa putus asa. Dia berkata bahwa jika aku bisa membuat sapi melahirkan bayi, Sofyan akan mengikuti keyakinanku. Aku tidak berpikir panjang, aku hanya ingin dia mengikuti jalanku. Hudzaifah mengakui sambil menahan isak tangis. Sofyan hanya bisa menunduk, kecewa dan hancur mendengar pengakuan istrinya. Aku bodoh karena percaya padamu, Hudzaifah. Kau memaksa aku masuk ke dalam perjanjian ini tanpa aku tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Sofyan dengan suara berat. Kita harus mengakhiri semua ini sekarang, tambahnya, menyadari bahwa keimanannya hampir hancur karena keputusasaannya. Mendengar semuanya, Ustadz Syahid menyarankan agar Hudzaifah melakukan tobat nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, melepaskan semua niat jahat dan jimat sihir yang telah digunakan. Apapun yang kau lakukan, Hudzaifah, masih ada jalan kembali jika kau mau bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sihir ini, kata Ustadz Syahid dengan tegas. Hudzaifah menangis terisak-isak, sementara Sofyan hanya berdiri dengan kebingungan. Jika kau bertobat, Tuhan akan mengampuni, tapi kau harus benar-benar meninggalkan jalan ini. Setelah mendengar nasihat Ustadz Syahid, Hudzaifah akhirnya mengambil keputusan yang sulit. Ia mengangguk pelat, masih terisak, dan berkata, "Aku akan bertobat, aku akan meninggalkan semua ini." Ustadz Syahid tersenyum lega dan segera mengajak Hudzaifah untuk membuang jimat dan segala benda-benda yang berkaitan dengan ilmu hitam yang ia simpan. Dengan air mata masih mengalir, Hudzaifah mengambil boneka sapi kecil itu dan menyerahkannya kepada Ustadz Syahid. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tapi aku tidak mau hidup seperti ini lagi, katanya dengan suara lemah. Ustadz Syahid kemudian membakar jimat itu di depan mereka sebagai simbol penghancuran pengaruh sihir tersebut. Suasana rumah mulai terasa lebih tenang, meskipun masih ada sisa-sisa ketegangan yang belum hilang sepenuhnya. Setelah peristiwa itu, Sofyan dan Hudzaifah menjalani proses pemulihan spiritual di bawah bimbingan Ustadz Syahid. Bayi yang selama ini dianggap sebagai bayi ajaib, akhirnya diungkap sebagai hasil dari ilusi sihir. Ketika Ustadz Syahid melanjutkan pembacaan doa-doa ruqyah dan memohon kepada Allah untuk menghapus pengaruh sihir yang tersisa, bayi yang sebelumnya tampak seperti manusia perlahan berubah menjadi anak sapi kembali. Semua yang menyaksikan kejadian itu, termasuk Dr. Fatir dan Dr. Yuni, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. "Kini, benar-benar sihir," bisik Fatir, terperangah melihat perubahan yang terjadi di depan matanya. Hudzaifah menangis semakin keras, merasa bahwa semua ini adalah hukuman atas kesalahan besar yang telah ia lakukan. Setelah itu, Ustadz Syahid memberikan nasihat kepada Sofyan dan Hudzaifah tentang pentingnya memohon ampun dan memperbaiki iman mereka. "Kalian telah diuji dengan sangat berat," katanya. "Tapi Tuhan Maha Pengampun, dan kalian harus membangun kembali hidup kalian dengan keimanan yang kuat." Sofyan, yang sebelumnya hampir kehilangan keimanannya, kini merasa lebih tenang. "Aku hampir tersesat," katanya dengan lirih kepada Fatir. "Tapi aku beruntung masih diberi kesempatan untuk kembali." Fatir menepuk pundaknya dan menjawab, "Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melangkah ke depan." Hudzaifah, yang kini berusaha keras untuk memperbaiki kesalahannya, menjalani hidup yang lebih sederhana dan penuh doa. Sofyan, meskipun masih merasakan luka di hatinya, memutuskan untuk memaafkan istrinya dan bersama-sama mereka berusaha memperbaiki hubungan mereka dan mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu, desa kembali tenang, meskipun kisah tentang sapi yang melahirkan anak manusia masih menjadi buah bibir di kalangan penduduk. Di akhir cerita, Sofyan dan Hudzaifah memutuskan untuk meninggalkan desa itu dan memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari bayang-bayang masa lalu mereka yang kelam. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi terlibat dalam hal-hal yang melanggar keimanan mereka, dan dengan bimbingan Ustadz Syahid, mereka berharap bisa menjalani hidup yang lebih damai dan penuh berkah. Cerita ini ditutup dengan refleksi dari Fatir, yang merenung tentang kekuatan